Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Velia Gusma dengan NPM 18.10.10.10.10.002 yang akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Sempadan Sungai untuk memenuhi syarat nilai final mata kuliah Rekayasa Sungai. Untuk introduction-nya, sungai adalah aliran air permukaan yang berbentuk memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu ke hilir yang dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Sungai itu sendiri terdiri atas palung sungai, yaitu alur terdalam dalam badan sungai sebagai aliran air utama. Kemudian sempadan sungai adalah kawasan lindung tepi sungai. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Palung sungai berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai. Sedangkan sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Sempadan sungai umumnya didominasi oleh tumbuhan dan atau lahan basah. Sempadan sungai yang demikian itu sesungguhnya secara alami akan terbentuk sendiri sebagai zona transisi antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan atau sungai. Namun karena ketidakpahaman tentang fungsinya yang sangat penting, umumnya di daerah perkotaan, sempadan sungai menjadi hilang didesak untuk peruntukan lain. Sempadan sungai melindungi dari gerusan, erosi, dan pencemaran, serta keanekaragaman hayati dan mempunyai nilai keindahan landscape yang tinggi. Berikut merupakan potret sempadan sungai yang diambil di Sungai Ciliwung. Saya akan menjelaskan sempadan sungai ke dalam 4 sesi. Sesi pertama yaitu penetapan garis sempadan sungai, sesi kedua pemanfaatan sempadan sungai, sesi ketiga permasalahan sempadan sungai, dan sesi terakhir perlindungan sempadan sungai. Sesi pertama penetapan sempadan sungai. Maksud dari penetapan sempadan sungai yaitu agar kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Dan kemudian tujuan penetapan garis sempadan sungai agar fungsi sungai tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya. Kemudian kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai. Dan daya rusak air sungai terhadap lingkungannya juga dapat dibatasi. Kemudian kriteria penetapan sempadan sungai. Yang pertama, garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, yaitu paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dengan kedalaman sungai kurang lebih atau sama dengan 3 meter. Kemudian paling sedikit berjarak 15 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dengan kedalaman sungai antara 3 meter sampai dengan 20 meter. Dan kemudian paling sedikit berjarak 30 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dengan kedalaman lebih dari 20 meter. Berikut merupakan gambar lebar sempadan sungai tidak bertanggul sesuai Permen PUPR nomor 28 tahun 2015 untuk kedalaman sungai kurang dari 3 meter dengan lebar sempadan sungai minimal 10 meter. Namun pada kenyataannya dapat dilihat di gambar bahwa banyak bangunan yang berdiri di atas sempadan sungai. Kemudian inilah gambar lebar sempadan sungai tidak bertanggul untuk kedalaman 3 meter sampai 20 meter dengan lebar sempadan sungai minimal 15 meter. Di sini juga dapat dilihat bahwa banyak bangunan yang berdiri di atas sempadan sungai.
Kemudian ini adalah gambar lebar sempadan sungai untuk kedalaman sungai lebih dari 20 meter dengan lebar sempadan sungai minimal 30 meter. Sama dengan gambar sebelumnya, banyak bangunan yang berdiri di atas sempadan sungai. Kemudian sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan. Terdiri dari dua, yaitu yang pertama sungai besar dengan luas das lebih besar 500 km kubik dengan garis sempadan paling sedikit berjarak 100 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Dan sungai kecil dengan luas das kurang dari atau sama dengan 500 km kubik dengan garis sempadan paling sedikit berjarak 50 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Kemudian kriteria penetapan sempadan sungai selanjutnya yaitu sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan garis sempadan sungai paling sedikit berjarak 3 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Kemudian sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan dengan garis sempadan sungai paling sedikit berjarak 5 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Kemudian sungai yang terpengaruh pasang air laut dengan penentuan garis sempadan yang dilakukan dengan cara yang sama sesuai huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, yaitu garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan. Kemudian ada danau paparan banjir dengan penentuan garis sempadan sungai yang mengelilingi danau paparan banjir paling sedikit berjarak 50 meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah ada. Dan yang terakhir mata air dengan penentuan garis sempadan sungai yang mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 meter dari pusat mata air. Selanjutnya sesi kedua, pemanfaatan sempadan sungai. Sempadan sungai dapat dimanfaatkan sebagai bangunan prasarana sumber daya air, kemudian sebagai fasilitas jembatan dan dermaga, kemudian jalur pipa gas dan air minum, dan kemudian rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan juga untuk kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, dan yang terakhir sebagai bangunan ketenaga listrikan. Kemudian pengawasan pemanfaatan sempadan sungai yang ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan daerah sempadan sungai yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk laporan, pengaduan, dan gugatan kepada pihak yang berwenang. Kemudian laporan hasil pengawasannya itu akan dijadikan bahan atau masukan bagi perbaikan atau penyempurnaan dan peningkatan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air. Selanjutnya sesi ketiga, permasalahan sempadan sungai. Pada daerah sempadan dilarang untuk membuang sampah, limbah padat, dan atau cair, serta mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat sungai untuk menghindari terganggunya fungsi sungai dan dapat dilindungi sungai itu melalui sempadan sungai. Kemudian inilah permasalahan sempadan sungai yang saya kutip dari beberapa jurnal. Yang pertama yaitu perencanaan ruang terbuka hijau sempadan Sungai Ciliwung di kawasan Kampung Pulo dan Bukit Duri, Jakarta. Latar belakang dari jurnal ini yaitu ruang terbuka hijau sempadan sungai semakin berkurang akibat pembangunan yang banyak dilakukan, dan kemudian karena itu perubahan tutupan lahan yang sangat cepat menjadi daerah terbangun menyebabkan berkurangnya daerah resapan air atau water catchment di perkotaan sehingga menyebabkan banjir.
Dan tujuan dari jurnal ini juga yaitu untuk merumuskan konsep perencanaan sempadan Sungai Ciliwung yang tepat, khususnya pada kawasan permukiman Kampung Pulo dan Bukit Duri. Berikut gambar-gambar untuk Sungai Ciliwung. Yang pertama yaitu karakteristik sempadan Sungai Ciliwung. Yang kedua ini adalah keadaan sempadan Sungai Ciliwung. Dan yang terakhir ini adalah perencanaan ruang terbuka hijau pada sempadan Sungai Ciliwung yang direncanakan dapat terlaksana. Kemudian ada pengaruh aktivitas warga di sempadan sungai terhadap kualitas air Sungai Winonggo. Latar belakang dari jurnal ini yaitu karena pertambahan penduduk yang tidak diiringi dengan penyediaan lahan untuk pemukiman warga, sehingga mendesak warga untuk tinggal di sepandan sungai. Dan kemudian karena beragamnya kegiatan dan budaya masyarakat di sekitar sungai, maka diperlukannya pemantauan kondisi kualitas air sungai sebagai guna kontrol bagi masyarakat dalam menjaga kelestarian sungainya. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengetahui kualitas air Sungai Winonggo dan pengaruh aktivitas masyarakat terhadap kualitas air sungai. Berikut adalah gambaran untuk kondisi bantaran Sungai Winonggo. Dapat dilihat dari beberapa gambar di atas, keadaan bantaran Sungai Winonggo. Kemudian sesi terakhir yaitu perlindungan sempadan sungai. Dampak negatif hilangnya sempadan sungai dikarenakan okupasi peruntukan lain yang akan menyebabkan salah satunya yaitu turunnya kualitas air sungai. Dan untuk perlindungan sempadan sungai itu sendiri dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan sempadan sungai. Itu merupakan perlindungan sempadan sungai. Kemudian di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir. Perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan-larangan seperti menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan menguraikan dimensi tanggul. Kemudian untuk pengendalian dan pengawasan sempadan sungai dilakukan dengan beberapa langkah-langkah seperti pengendalian dan pengawasan melalui peraturan zonasi. Dengan zonasi itu sendiri adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian agar dapat dikontrol. Kemudian ada pengendalian dan pengawasan melalui perizinan. Kemudian ada pengendalian dan pengawasan melalui pemberian insentif dan disinsentif. Insentif itu sendiri adalah perangkat atau upaya untuk mendorong mewujudkan pemanfaatan uang sejalan dengan tujuannya. Kemudian disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan tujuannya. Kemudian yang terakhir yaitu pengendalian dan pengawasan melalui pemberian sanksi. Sampai di ujung materi, ini merupakan daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya ambil untuk materi ini. Yang pertama yaitu PPRI nomor 38 tahun 2011 tentang sungai, PD Prof Jatim nomor 18 tahun 2016 tentang pengelolaan sungai, Permen PU nomor 63 tahun 1993 tentang garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai, dan bekas sungai. Kemudian Permen PUPR RI nomor 28 garing PRT garing M garing 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Kemudian ada draft SE Menteri PU tentang pedoman kajian penetapan sempadan sungai dan beberapa sumber lainnya yang tidak saya tuliskan di sini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.